Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan sudah bersama dengan Bapak Darul Siska dari fraksi Partai Golkar, anggota Komisi 9 DPR RI. Ini akan menanya nih terkait dengan bagaimana salah satu syarat untuk mudik Lebaran di tahun 2022 ini adalah vaksin booster. Lalu bagaimana nih dengan masyarakat yang sampai sejauh ini belum mendapatkan tiket ataupun juga belum melakukan vaksin booster? Apakah ini nantinya akan ada hak-hak yang diabaikan oleh pemerintah? Nah, Pak Darul, melihat bagaimana salah satu syarat mudik 2022 ini adalah vaksin booster. Apakah Pak Darul termasuk salah satu anggota yang setuju? Ya, pemerintah mengambil kebijakan booster itu untuk dua hal. Yang pertama untuk menjaga masyarakat agar tidak menularkan dan tidak tertular oleh virus COVID-19. Jadi dengan booster ini daya tahannya atau imunitasnya ditingkatkan. Yang kedua adalah agar masyarakat yang memang belum di booster ya nggak usah berpergian dulu karena berpotensi untuk tertular atau menularkan. Jadi dua hal itu yang dimaksudkan dengan kebijakan pemerintah, perlunya booster bagi mereka yang mau mudik atau bagi mereka yang mau berpergian kemanapun. Ini kan tapi juga ada pendapat terkait dengan bagaimana kalau misalnya vaksin booster ini juga melanggar hak asasi manusia ini karena ada kewajiban seperti itu. Bagaimana Pak Darul melihat hal tersebut? Ya bisa dilihat dari dua sisi, bisa melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bisa, itu kan tanggung jawab bersama. Dalam rangka menjaga yang mayoritas, maka hak pribadi-pribadi harus dibatasi. Jadi jangan hanya kita mempersoalkan hak-hak individu, tapi juga hak masyarakat, hak bersama, hak kita sebagai warga negara juga harus dijaga. Jadi saya kira masyarakat atau siapapun harus melihat antara hak dan kewajiban itu satu paket, bagai dua sisi mata uang. Hak untuk mendapatkan keselamatan dan hak untuk menjaga orang lain juga. Jadi menurut saya jangan lagi kita hanya meributkan soal hak-hak pribadi sementara kita dengan tidak booster, tidak punya imunitas, kita akan juga melanggar hak-hak orang lain. Oke, Pak Darul, ini juga salah satu yang mungkin masyarakat juga bingung terkait dengan mekanismenya. Kalau misalnya perjalanan udara melalui pesawat udara, melalui kapal laut, ataupun juga transportasi umum kan harus memperlihatkan peduli lindungi. Kalau misalnya ini kan perjalanan darat, misalnya menggunakan kendaraan pribadi kan paling banyak juga nih di Indonesia. Bagaimana menurut Pak Darul ini mekanismenya seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam ini untuk memeriksa apakah ini masyarakat sudah melakukan vaksin atau belum, Pak? Ya itu juga sesuatu yang pemerintah sadari bahwa mereka tidak cukup orang, tidak cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan bagi orang yang bepergian dalam jumlah yang banyak dengan kendaraan umum yang bukan udara, yang bukan laut. Artinya mereka punya kendaraan sendiri. Saya kira pemerintah sudah menginformasikan bahwa upaya-upaya untuk pengawasan dari kebijakan itu akan dilakukan dengan sistem sampling. Jadi ya nasib-nasiban lah kalau umpamanya pas yang tidak di booster kena pemeriksaan, ya terpaksa dia disuruh balik. Oleh karena itu menurut saya agar tidak ada yang jadi korban, mari kita berusaha untuk booster rame-rame. Dan sekarang fasilitasnya kan ada di mana-mana, ada di mall, ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Jadi saya kira saya ingin mengajak semua masyarakat kita untuk hidup sehat, kalau bepergian tetap saja menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih Pak Darul Siska. Tadi kalau terkait dengan bagaimana vaksin booster yang akan menjadi salah satu syarat mudik di tahun 2022. Jadi buat Anda nih pemirsa yang belum melakukan vaksin booster, segera untuk mencari tahu informasi lokasi untuk melakukan vaksin booster. Dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI, saya Subki Abdul bersama dengan Bapak Darul Siska melaporkan untuk TVR Parlemen. Terima kasih.